Pemirsa, khususnya masa Universitas Terbuka, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas mata kuliah Hukum Pidana Internasional dengan kode HKUM 4305 dengan topik ekstradisi. Ekstradisi itu menjadi penting untuk dipahami karena kita menyadari ini sebagai bentuk upaya bagaimana suatu negara bisa menghukum dan mengadili pelaku, di mana pelaku sudah berada di tempat lain. Ya. Untuk itu kita harus mengetahui dulu apa itu ekstradisi. Ekstradisi itu sebagai bentuk perjanjian formal dua negara, ya, yang isinya itu sebenarnya kesepakatan antara negara peminta dan negara yang diminta, ya, yang mana nanti objeknya dari perjanjian adalah pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan, apakah yang bersangkutan sebagai tersangka, terdakwa, atau terpidana. Ya. Di sini menjadi poinnya adalah kesepakatan dua negara yang dilakukan secara formal berisi permintaan dan penyerahan pelaku kejahatan. Apakah tersangka, terdakwa, atau terpidana, supaya pelaku tadi bisa dihukum. Intinya seperti itu. Ya, karena pelaku sudah berada di negara lain, diharapkan melalui ekstradisi tadi diserahkan kepada negara di mana kejahatan terjadi untuk bisa memproses dan menghukum pelaku kejahatan. Nah, dari pengertian ini, maka kita akan mengetahui unsur-unsur dari ekstradisi. Setidaknya ada 4 unsur. Jadi ini kalau saudara melihat contoh perjanjian ekstradisi yang ada, Anda bisa lihat apakah unsur-unsur ini ada. Setidaknya 4 unsur ini penting yang diketahui. Pertama, unsur subjek. Ya, unsur subjek. Unsur subjek itu ada 2 subjek, yaitu negara peminta dan negara yang diminta. Negara peminta itu negara yang punya kepentingan. Negara di mana kejahatan dilakukan, di mana pelaku sudah berada di negara lain. Sehingga dia punya kepentingan untuk meminta penyerahan pelaku kejahatan supaya pelaku bisa dihukum di negaranya di mana kejahatan dilakukan. Sedangkan negara diminta itu negara di mana pelaku berada atau bersembunyi. Harapannya ketika ada permintaan, maka negara yang penjahat tadi berada atau pelaku kejahatan berada tadi bisa menangkap, kemudian menyerahkan kepada negara yang meminta. Cuma perlu dipahami bahwa posisi negara peminta dan diminta ini bisa berubah. Misalkan saya dengan Anda, saya sebagai ada perjanjian ekstradisi, ketika ada pelaku kejahatan negara saya, pelaku berada di negara Anda, maka saya sebagai negara peminta, Anda negara yang diminta. Tapi suatu ketika bisa saja nanti kalau ada kejahatan di negara Anda, pelakunya bersembunyi di negara saya, maka Anda sebagai negara peminta, saya sebagai negara yang diminta. Itu posisi dari negara peminta dan negara yang diminta. Kemudian yang kedua, ada unsur objek. Unsur objek dari ekstradisi adalah pelaku kejahatan. Ya. Pelaku kejahatan siapa? Bisa tersangka, terdakwa, atau terpidana. Kalau tersangka, itu masih proses di kepolisian. Ya, polisi masih mengumpulkan bukti-bukti petunjuk sehingga menjadi terang siapa pelakunya. Itu tersangka. Tapi kalau sudah proses selanjutnya dari kepolisian, kemudian menyerahkan kepada kejaksaan, kejaksaan diperiksa berkasnya, kalau lengkap, maka P21, maka ini menjadi seorang terdakwa. Ya, terdakwa. Jadi nanti terdakwa diserahkan oleh kejaksaan kepada pengadilan untuk diproses secara hukum. Ketika di pengadilan, posisinya adalah sebagai terdakwa. Ketika proses persidangan oleh hakim, melalui tuntutan dari jaksa penuntut umum, kalau hakim menyatakan bersalah, maka dia dipidana. Maka statusnya sebagai terpidana. Dan dari masing-masing pelaku kejahatan tadi, apakah tersangka, terdakwa, atau terpidana, fenomenanya terkadang mereka itu baru diperiksa sebagai tersangka, kemudian alasan sakit, berobat, kemudian kabur. Atau ketika sebagai terdakwa, proses persidangan, baru berjalan berapa kali persidangan, kemudian alasan kesehatan, kabur. Atau sudah terpidana, dia dipenjara baru berapa hari atau berapa minggu, kemudian alasan sakit, dia berobat atau kabur. Itulah yang nanti menjadi objek dari perjanjian ekstradisi. Jadi kebiasaannya seperti itu. Kemudian objek ini tujuannya juga untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Jadi dalam hukum pidana ada asas namanya asas presumption of innocence, asas praduga tak bersalah. Jadi seseorang tadi walaupun dituduh sebagai pelaku kejahatan, sebelum ada putusan yang menyatakan dia sebagai pelaku kejahatan yang dinyatakan salah dan berkekuatan hukum tetap,
maka dia tidak bisa dinyatakan bersalah. Jadi sekali lagi itu asas presumption of innocence, asas praduga tak bersalah. Ya, jadi sekali lagi orang sebelum ada putusan yang menyatakan dia bersalah dan ingkrah itu artinya upaya-upaya hukum banding kasasi sudah ditempuh. Itu sebagai kekuatan hukum yang tetap atau inkrah. Kemudian yang ketiga ada unsur prosedur. Ya, unsur prosedur. Jadi di sini tentunya di awal ketika dua negara ingin mengadakan ekstradisi, masing-masing mengirimkan wakilnya untuk berunding. Ya, hasil perundingan tadi kemudian dituangkan ke dalam perjanjian. Di sini memuat tentang bagaimana cara mengajukan permintaan, bagaimana cara ketika negara tadi menolak atau mengabulkan, bagaimana penyerahan pelaku kejahatan yang disetujui untuk diekstradisikan. Jadi hal-hal tersebut tentunya dibicarakan ketika dua negara sepakat membuat perjanjian ekstradisi. Ya, jadi bagaimana mekanismenya itu terkait dengan prosedur, tata caranya. Kemudian yang keempat ada unsur tujuan. Tujuan dibuatnya ekstradisi adalah untuk menghukum pelaku kejahatan dan bagaimana menjalin kerjasama bilateral dua negara. Itu yang menjadi tujuan dari dibuatnya perjanjian ekstradisi. Jadi itu yang terkait dengan unsur-unsur yang kita ambil dari pengertian ekstradisi. Kemudian selanjutnya kita harus pahami juga apa asas-asas yang ada dalam perjanjian ekstradisi. Lazimnya, apakah perjanjian ekstradisi yang dilakukan oleh di kalangan negara-negara di Asia, Eropa, atau Amerika, lazimnya asas-asas ini berlaku secara universal. Setidaknya ada beberapa asas yang menjadi dasar dalam proses pembuatan ekstradisi. Yang pertama, asas double criminality. Double criminality atau asas kejahatan ganda. Dasar dibuatnya perjanjian ekstradisi dua negara, tentunya kedua negara sepakat bahwa perbuatan-perbuatan yang nantinya dijadikan sebagai dasar permintaan ekstradisi dan dasar untuk mengabulkan atau menolak tadi adalah kesepakatan mengenai jenis-jenis perbuatannya itu harus sama-sama dipandang sebagai kejahatan di dua negara. Kalau suatu perbuatan tadi ada perbedaan, misalkan di negara A sebagai kejahatan, di negara B pelanggaran, maka ini tidak termasuk asas double criminality. Misalkan gini, aborsi di Indonesia itu sebagai kejahatan, tetapi di Hong Kong itu sebagai pelanggaran. Jadi aborsi tadi kalau kita sepakat dengan Hong Kong mengadakan ekstradisi, maka khusus untuk ekstradisi tidak bisa dijadikan dasar permintaan ataupun pengabulan ekstradisi. Kenapa? Karena ini tidak termasuk dalam double criminality, asas kejahatan ganda atau asas kejahatan rangkap. Yang kedua, asas spesialis. Asas spesialis tadi asas yang menjadi dasar bagi negara yang meminta untuk menyebutkan secara khusus pasal apa atau dakwaan apa terhadap seorang yang dituduh sebagai pelaku kejahatan. Jadi jangan sampai ketika kita menyebutkan si A yang dimintakan ekstradisi atas kejahatan terorisme, jangan sampai nanti seseorang yang dituduh sebagai pelaku kejahatan korupsi kemudian dihukum atas kejahatan terorisme. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi harus secara khusus menyebutkan, karena dengan asas kekhususan tadi menjadi dasar bagi negara yang diminta apakah akan mengabulkan atau menolak. Karena dalam ekstradisi lagi dimungkinkan pelaku kejahatan tadi bisa saja melakukan keberatan yang disampaikan kepada negara diminta untuk menolak diekstradisikan. Sepanjang dia bisa berargumentasi, misalkan penegak hukumnya korup, hukumnya tidak baik, itu bisa menjadi dasar, atau tidak menghargai HAM. Ya. Jadi ini bisa memberikan perlindungan terhadap pelaku kejahatan. Itu asas spesialis. Dan negara yang diminta juga harus yakin bahwa pelaku kejahatan tadi dihukum atas asas spesialis. Jangan sampai tadi dimintakan penyerahan atas kejahatan, misalkan pencurian atau pembunuhan, kemudian diadili atas kejahatan subversif atau kejahatan terorisme dan sebagainya. Kemudian juga ada beberapa asas yang menjadi menjadi kesepakatan di dalam berbagai pembuatan ekstradisi. Yang pertama adalah asas tidak menyerahkan pelaku kejahatan politik. Ya, itu disepakati di awal. Jadi pelaku kejahatan politik dikecualikan dari penyerahan atau permintaan perjanjian ekstradisi. Artinya bahwa ekstradisi itu hanya berlaku untuk kejahatan murni biasa. Murni, jadi tidak ada kejahatan politik, tidak ada kejahatan yang terkait dengan militer atau terkait dengan kejahatan-kejahatan
suku, agama dan sara, itu tidak berlaku. Jadi itu termasuk pengecualian. Kemudian tidak menyerahkan pelaku kejahatan yang merupakan warga negara dari negara yang diminta. Ya, jadi logikanya negara yang diminta tadi ketika warga negaranya sebagai pelaku kejahatan berkewajiban memberikan perlindungan. Tetapi perlindungan tadi bukan berarti membebaskan, tetapi harus menghukum dengan menggunakan hukum negara yang bersangkutan. Itu terkait dengan asas tidak menyerahkan warga negara sendiri. Kemudian ada lagi asas ne bis in idem. Asas tidak jangan sampai seseorang tadi dihukum 2 kali atau lebih atas perkara yang sama. Itu namanya asas ne bis in idem sebagai asas yang berlaku dalam hukum pidana nasional masing-masing negara. Kemudian asas kadaluarsa, ya. Jadi di sini juga disepakati ketika 2 negara membuat ekstradisi, daluarsa itu penting, ya. Daluarsa itu terkait dengan lewat waktu menjalankan pidana atau lewat waktu dalam penuntutan, ya. Jadi menjadi penting hal lewat waktu penuntutan dan menjalankan pidana. Ini sebagai asas-asas yang lazim ada dalam ekstradisi. Selanjutnya kita bisa mengenal sistem perjanjian ekstradisi. Pembuatan sistemnya itu ada 2 macam. Satu dengan tanpa daftar atau eliminative system, dan sistem dengan daftar. Intinya kalau sistem tanpa daftar berarti 2 negara sepakat untuk membuat perjanjian ekstradisi tetapi tidak menyebutkan jenis-jenis kejahatannya. Tujuannya apa? Supaya ketika di kemudian hari ada kejahatan-kejahatan baru itu tidak jadi masalah. Karena tanpa daftar. Tapi kalau yang sistem dengan daftar nama kejahatan, 2 negara sepakat ekstradisi tetapi harus menyepakati jenis-jenis kejahatannya. Nah, ini kan menjadi masalah ketika katakanlah Indonesia dan Malaysia tahun 76 itu sudah ada 27 jenis kejahatan. Sekarang ada kejahatan terorisme, ada human trafficking, ada narkotika. Ketika kita minta ekstradisi untuk kejahatan tadi tidak bisa. Karena apa? Karena menganut sistem daftar kejahatan, kan gitu. Sehingga ini menjadi problem. Tapi kalau tanpa daftar itu fleksibel, dianggap bisa mengikuti perkembangan zaman. Contohnya gini, kita misalkan mau jajan ke warung soto misalkan, dia hanya menyebutkan menunya adalah soto. Ketika kita pesan nasi goreng sudah tidak bisa, karena dia hanya menyebutkan khusus untuk soto. Tapi kalau warung serbaguna, serba ada, itu kan segalanya ada, sehingga itu bebas, bisa mengikuti perkembangan zaman. Itu terkait dengan sistem ekstradisi. Kemudian ini bisa dilihat ya, tanpa daftar tadi intinya tidak dirumuskan kejahatannya. Syarat kejahatannya tadi ada hukuman minimum maupun maksimumnya. Dan yang sistem tanpa daftar tadi diharapkan dapat mengikuti perkembangan kejahatan dan hanya dapat diterapkan oleh negara dengan sistem hukum yang sama. Sementara yang tanpa daftar, sistem dengan daftar itu tadi harus terperinci. Misalkan Anda bisa lihat, tadi saya katakan di depan, ini antara Indonesia dan Malaysia ada 27 jenis kejahatan. Jadi pada waktu dibuat perjanjian, telah disepakati 27 jenis kejahatan. Masalahnya ini adalah 5 tahun, 10 tahun kemudian, ketika ada kejahatan di luar 27, maka jadi masalah. Terus yang kedua, dengan sistem daftar nama kejahatan tadi, ini bisa menjamin kepastian hukum, karena tertulis. Ya, ini yang menjadi penting juga. Dan selain itu, dengan sistem daftar tadi tidak dapat mengikuti perkembangan jenis kejahatan-kejahatan baru. Yang terakhir, ini ada beberapa alasan penolakan ekstradisi. Nanti Anda bisa baca di buku-buku hukum pidana internasional. Buku saya juga saya muat dalam buku karangan saya. Itu ada beberapa alasan penolakan ekstradisi yang lazim berlaku. Pertama, kejahatan politik, kejahatan militer, warga negara sendiri, ya, atau perkaranya sedang diproses di pengadilan suatu negara, asas daluarsa, diancam pidana mati dengan negara peminta, terkait alasan dengan sara dan sebagainya. Ini merupakan alasan-alasan penolakan ekstradisi oleh negara diminta di mana pelaku berada. Jadi memang intinya dengan ekstradisi tadi harapannya mempermudah mempermudah permintaan penyerahan pelaku kejahatan. Namun demikian ada barrier, ada hambatan-hambatan yang itu sudah berlaku secara universal. Tadi seperti tidak menyerahkan warga negara sendiri, tidak melakukan kejahatan politik dan sebagainya. Inilah, tapi paling tidak menurut saya ekstradisi menjadi penting saat ini masih cukup relevan. Cuma memang pelaku kejahatan itu sekarang lebih pandai, lebih pintar. Maka ada istilah white collar crime, kejahatan kerah putih. Jadi dia tentu akan lari ke negara yang tidak ada ekstradisinya.
Itu pasti, kalau dia lari ke negara yang ekstradisi, percuma, akan ditangkap dan diserahkan dan diadili. Kan tujuan mereka keluar itu kan untuk menghindarkan dari tuntutan hukum. Namun demikian jangan khawatir, sekarang itu walaupun tanpa ekstradisi pun suatu negara bisa menyerahkan pelaku kejahatan melalui mutual legal asistensi. Kalau kita melihat sejarah pembentukan ekstradisi, ya jadi intinya itu kan dua negara itu sepakat bahwa pelaku kejahatan bagaimanapun harus dihukum, harus diadili. Nah, tentunya untuk bisa menerapkan itu dibangunlah suatu kerjasama bilateral dalam suatu kawasan atau bahkan nanti dalam berbagai dunia juga ada. Ini di Indonesia misalkan Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dan Thailand, ya. Bahkan di Eropa juga ada negara-negara yang membuat perjanjian khusus tentang ekstradisi. Itu yang diketahui atau dipahami tentang ekstradisi. Pemirsa, khususnya Anda, mahasiswa Universitas Terbuka, dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga materi tadi bermanfaat bagi Anda. Selamat belajar dan sukses selalu.